Satu makan bunyi dong. Jangan dibuka dulu ya permennya ya. Bagi gajian ya? Jangan dibuka dulu, disimpan dulu. Satu mangkok bagi dua. Sama gimana? Tadi mau beli lollipop, tapi karena uangnya nggak cukup, Apa maknanya nih? Orang sabar, kesal. Untuk materi kita ini kan materi baru. Tapi sebelumnya kita sudah bahas kemarin pengelompokan karya seni rupa Kriya berdasarkan apa kemarin? Teknis, cara pembuatannya, kemudian ya kan kriya ada yang dari kayu, ada yang dari rajut, tulang, tenun, terus pecah, ya kain pecah, terus ada yang batik. Oke, sekarang kita masuk pada materi apresiasi karya seni. Kemarin kan seolah-olah kalian udah buat ya karyanya, bukan seolah-olah, tugasnya udah membuat sebuah karya seni. Hari ini kita akan bahas cara mengapresiasi atau apa saja bagian-bagian untuk bisa kita mengapresiasi. Nampak? Di belakang. Nampak, Bu. Judul besarnya adalah apresiasi karya seni. Kalau apresiasi berarti penghargaan atau penilaian atau evaluasi bisa, atau kita bahasanya apa? Mendeskripsikan karya seni tersebut. Tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, menjelaskan penciptaan karya, alat, bahan, proses pembuatan karya. Yang kedua, mampu mengevaluasi proses penciptaan dalam berkarya. Yang ketiga, merefleksikan kembali pemahaman konsep dan hasil akhir karya. Yang keempat, mendapatkan inspirasi konsep, bentuk, pengolahan, alat, bahan dalam berkarya. Pengertian apresiasi. Kegiatan pencarian pengalaman estetik dengan melihat karya seni sehingga memiliki keinginan atau motivasi untuk berkarya. Berarti itu pengertian apresiasi. Jadi kita setelah mencari tahu, setelah ini berarti ya, di dalam apresiasi ada 4 tahap. Tahapan yang harus kita lewati, yang pertama deskripsi. Deskripsi adalah menjelaskan jenis karya, alat, bahan, ukuran, bentuk secara umum. Berarti kita melihat secara fakta visualnya apa yang ada pada karya tersebut. Misalnya kalau kita melihat ini aja deh, sementara melihat foto BTS karya ya. Berarti terlihat apa?
bentuknya persegi panjang, warnanya boleh, kemudian benda ini bentuknya apa, fungsinya untuk apa. Itu fakta visual. Deskripsi berarti fakta visual, apa yang terlihat oleh mata kita. Oke, yang untuk deskripsi. Kemudian yang kedua adalah evaluasi, analisis. Ya, analisis format, yaitu memahami bagaimana elemen-elemen seni rupa, yaitu yang berupa garis, bentuk, warna, tekstur, gerak. Nah itu ada 8 ya, tapi yang sering muncul hanya 6 biasanya. Kemudian interpretasi. Interpretasi yang mendeskripsikan makna dan maksud dari pencipta. Di sini berarti kita boleh menjadi peramal. Di sini kita boleh mendeskripsikan makna dan maksud dari yang kita lihat, karena tentu berbeda. Saling melihat itu akan berbeda dengan ibu melihat suatu benda. Berarti di situ kita bisa menafsirkan, interpretasi, seolah-olah kita tahu banyak asal kita punya alasan untuk interpretasi. Kemudian yang terakhir adalah penilaian. Kita menilai karya tersebut bagus atau tidak, kelebihan dan kekurangannya. Makanya kan mengevaluasi sesuai konsep hasil karya dan makna yang disampaikan. Jadi itu ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau kita mengakui kelebihan, kita juga tahu alasan kelebihannya itu apa. Itu juga kalau menurut kita karya itu memiliki kekurangan apa, kita tahu juga secara konsepnya kekurangannya apa. Misalnya kita membuat karya yang tujuannya dipakai anak SMA, otomatis kita pakai warna-warna yang lebih mungkin katakan lebih dewasa dibandingkan dengan anak SD yang lebih suka dengan warna-warna yang ceria, yang terang. Nah itu perbedaan. Jadi kita tahu alasannya. Oke, Ibu ambil satu. Ini contoh. Ibu mencoba membuat deskripsi karya yang ini sebuah karya lukis. Masalah Ibu kemarin ambil di lukisan impresionisme. Jadi ketika Ibu mau mendeskripsikan ini, kira-kira hasilnya itu karya lukisan di samping memiliki objek makhluk hidup, diantaranya manusia dan tumbuhan. Lukisan menggambarkan suasana alam yang begitu asri. Lukisan tersebut karya yang dibuat oleh seniman. Kenapa Ibu tahu? Mungkin di sini ada tulisan tahunnya. Itu biasanya sebuah karya di bawahnya ada pencipta dan lukisannya. Jadi kita bisa membuat deskripsinya. Ya, jadi apa yang ada di gambar tersebut. Oke, analisis format. Ibu ngambil lukisan yang berbeda, sama ya lukisannya ya? Sama. Berarti pas. Kalau analisisnya kira-kira gini, lukisan terlihat sangat sesuai dengan tema. Terlihat dari kesesuaian objek sebuah taman, di mana terlihat ada beberapa bunga, saja titik ya. Warna pada lukisan juga sangat sesuai, yaitu tumbuhan yang berwarna hijau dengan beberapa bunga berwarna putih, merah, dan juga terlihat warna kuning pada daun-daun yang sudah tua. Pada lukisan juga ada dua orang manusia yang saling menikmati suasana taman. Kemudian interpretasi dengan lukisan yang sama. Melalui lukisan ini, seniman ingin menyampaikan pesan bahwa alam dapat memberi suasana yang damai jika kita dapat merawat dan menjaganya. Karena kan di lukisan itu kan nggak ada kan tulisan itu kan, tapi kita mencoba memberi makna penilaian. Lukisan dengan tema alam dibuat sebagai sebuah karya yang memiliki irama, keindahan, dan suasana tenang untuk kita nikmati dan kita jaga kelestariannya sebagai wujud sang pencipta dengan rasa syukur deh. Oke, kira-kira itulah proses yang namanya apresiasi. Oke, sudah bisa dipahami atau mau kita ulang lagi atau ada yang belum paham? Di mana belum paham? Mana? Deskripsi menceritakan semua yang ada pada gambar. Apa yang terlihat di gambar itu boleh kita lihat sebagai data. Kita sebutkan boleh. Pada gambar terdapat ini atau dibuat sebuah kalimat juga boleh. Jadi apa
yang terlihat dengan mata. Berarti ini tidak boleh kita rekayasa. Interpretasi tadi yang aku bilang kita boleh seolah sebagai ukur ramal karena di sana kita mencoba memaknai gambar, kita ubah ke dalam tulisan. Oke? Udah ya. Lanjut berikutnya, lihat permen yang kubagikan. Nah, cari teman-temannya sesuai warna permen tersebut. Silakan ambil posisi di kelompok. Oke, mau dibuat sama hasil. Atau gini aja, kakak-kakak. Silakan ke depan siapa yang nulis silakan. Maju siapa sih? Maju. Jadi itu aja yang kosong saja, yang kosong saja. Terus yang kosong terus. Udah, yang hijau udah. Yang merah. Nah, merah situ aja, yang di sana aja. Ini ya. Kemudian yang kedua interpretasi kalian menemukan
ke depan sana. Karya lukisan kami memiliki warna yang masuk hidup, di antaranya manusia dan tumbuhan. Lukisan ini apa yang ada di situ? Apa yang ada di situ? Terdapat dua makhluk hidup. Tulis. Sarah dan Sarah. Coba cari dia. Terlihat sangat sesuai dengan tema di mana dia terlihat Oh, kapalnya yang warna
Misalnya biru mana menggambarkan apa? Biru yang menggambarkan laut. Misalnya putih ada juga. Ada nama lain. Tunggu Pak. Ini yang menggambarkan bulan. Ini ya semua yang ada di sini. Matahari. Bapak ya. Sebenarnya di sini itu baru. Mana ini? Jadi yang pertama ada deskripsi. Deskripsinya, lukisan tersebut memperlihatkan 3 orang dan satu kuda. Apa nih? Satu kuda mandi di sungai, sedangkan 3 orang lainnya terlihat menikmati suasana di pinggir sungai. Terlihat pula perahu di seberang sungai dan sunset yang indah. Analisis formalnya, lukisan tersebut terlihat ada beberapa orang, kuda, perahu, rumput, pohon, sungai dan langit. Di lukisan tersebut, rumput dan pohon dilukiskan dengan warna hijau, sungai dengan warna biru, kuda dengan warna putih, perahu dengan perpaduan antara putih dan hitam, serta langit yang dilumurkan dengan warna biru dan sedikit gradasi oranye. Interpretasinya, melalui lukisan ini, seniman ini menyampaikan pesan tentang suasana di pinggir sungai yang tenang dan harmonis. Penilaiannya, lukisan dengan tema alam yang dilukiskan oleh pelukis dengan penuh penghayatan saat melukis lukisan tersebut. Oleh karena itu, kami memberi rating 4 bintang. Kami dari kelompok hijau presentasikan sudah kami deskripsi karya lukisan ini menggambarkan hidup manusia dan hewan. Dan gambar tersebut menggambarkan seorang yang sedang putus asa atau dalam keadaan ini. Analisis formal dari lukisan tersebut terlihat ada warna biru yang menggambarkan laut, putih menggambarkan awan, coklat menggambarkan kapal, abu-abu menggambarkan ikan hiu dan hitam menggambarkan seorangnya. Pada lukisan tersebut juga akan membantu objek yaitu manusia dan individu dan sarana yang berusaha dan mengungkap atau mendekat. Interpretasi lukisan ini ingin menyampaikan bahwa dalam kepanikan dan lukisan kita harus senang. Penilaian lukisan ini dibuat sebagai sebuah karya yang memiliki makna seseorang yang sedang berusaha untuk menangkan diri dari rasa keputusasaan dan situasi panik yang melambangkan seorang yang berusaha tenang dalam situasi apapun. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hijau. Kami dari kelompok biru. Ini mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang dari deskripsinya memperlihatkan seorang wanita dan sebuah bintang dan sedang yang penting dari lukisan tersebut bisa tergunak pemikiran kita seberapa merdu irama dan kita diamankan. Oke, ambil analisis keempat. Dari lukisan tersebut bisa kita lihat latar dari lukisan itu berwarna hijau lumut yang digradasikan dengan warna kuning. Serta sedikit ada warnanya atau sedikit warna oranye. Di gambar tersebut tidak ada outline sisinya. Terus
pink adalah coklat dengan frame warna merah. Selanjutnya itu prestasi di gambar di lukisan tersebut kita lihat permainan alat musik gitar memberi kita suasana yang merdu dengan warna yang redup, membuat lukisan tersebut menjadi terlihat sejuk dan tenang bagi kita para penikmatnya. Selanjutnya penilaian. Lukisan dengan tema musik tersebut dibuat dengan karya halus serta keindahan konseptual dan suasana yang sejuk dan tenang. Oke, sekian dari kami. Kami dari kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok Retis akan mempresentasikan kelompok kami tentang apresiasi lukisan yang di depan di situ. Yang pertama ada deskripsi karya lukisan tersebut menggambarkan sebuah ladang yang terhampar di bawah langit biru yang berawan serta dikelilingi oleh rumputan dan pepohonan hijau. Lukisan ini menggambarkan suasana alam yang sejuk dan indah. Yang kedua ada analisis formal. Lukisan terlihat sangat sesuai dengan tema. Terlihat dari kesesuaian objek sebuah ladang di mana terlihat ada pepohonan, rumputan, dan beberapa bunga. Warna pada lukisan juga sangat sesuai, yaitu pohon dan rumputan yang berwarna hijau, bunga yang berwarna warni, ladang yang berwarna kuning, langit yang berwarna biru, dan awan yang berwarna putih. Yang ketiga ada interpretasi. Melalui lukisan tersebut, seniman ingin menyampaikan bahwa alam yang terjaga dengan baik akan dapat kita nikmati keindahannya. Selanjutnya ada penilaian. Lukisan ini bertema alam tersebut dibuat dengan kesesuaian nilai seni. Lukisan tersebut juga menggambarkan suasana kami yang tenang, cerah, dan sejuk. Selain itu, warna pada lukisan tersebut agak sedikit rancu atau ambigu yang membuat gunung tersebut terlihat seperti langit. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang lebih ingin mempresentasikan hasil diskusi kami seperti ini. Yang pertama ada deskripsi, sebuah lukisan yang menggambarkan pemandangan ladang gandum yang sudah berwarna warni dengan beberapa pohon. Salah satunya ada beberapa pohon pinus. Di latar belakang terdapat gunung yang didominasi oleh warna biru tua. Porsi besar dari lukisan diisi warna biru manja, langit yang dicampur dengan warna putih awan. Selanjutnya analisis formal. Satu, lukisan tersebut menunjukkan kesesuaian objek yang dilukis dengan keadaan suatu ladang pada aslinya. Hal ini dapat dilihat dari objek pohon yang berwarna hijau, padi warna kuning yang siap untuk dipanen, dan pencampuran warna yang sesuai dengan objek aslinya. Yang ketiga, interpretasi. Maksud dari lukisan tersebut memperlihatkan alam yang damai, juga tanah yang sangat subur, di mana terdapat tumbuh-tumbuhan seperti padi, pohon beringin, dan tumbuhan lainnya. Kemudian lukisan tersebut juga menggambarkan bagaimana keadaan sebuah ladang padi yang menjadi mata pencaharian warga lokal. Yang terakhir, penilaian. Lukisan dengan tema alam yaitu sebuah ladang padi yang membuat sebuah karya lukisan tersebut memiliki keindahan yang dapat ditentukan dengan adanya ladang padi serta tumbuhan sehingga dapat dinikmati oleh pecinta seni sebagai salah satu ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cantik, wanita itu juga terlihat memainkan alat musiknya dengan analisis formal. Lukisannya memiliki warna-warna yang kontras dengan warna primer seperti merah, biru, dan juga beberapa warna tersier. Perpaduan warna-warna tersebut isi lukisan tersebut dengan latar belakang yang hangat. Interpretasi. Pada lukisan menggambarkan bagaimana kesendirian dari seorang wanita dengan menikmati kesunyian bermain alat musik gitar untuk mengungkapkan perasaannya. Ia membuktikan bahwa kesendirian bisa menjadi waktu mengembangkan diri dan menyelaraskan suasana hati dengan alam. Penilaian. Lukisan tersebut sudah memiliki pewarnaan yang bagus, warna-warna yang terkandung dalam lukisan sangat memanjakan mata, membuat kita betah untuk melihat dan mencari-cari tahu makna bagi mereka. Namun latar belakang pada lukisan tersebut sangat ambigu. Latar lukisan tidak mempertegas atau memperjelas tempat yang ia tempati, sehingga sebagai pengamat akan membingungkan. Sekian saya. Baik, dari semuanya Ibu memang dituntut harus menilai. Tapi kalau secara keseluruhan, pertama Ibu puas dengan kerja kalian yang mencoba untuk fokus. Kenapa? Karena ini nanti kan berkaitan dengan materi kita berikutnya. Karena apresiasi tadi terakhirnya kita punya minat untuk berkarya. Mudah-mudahan sudah tumbuh karena memang proses itu harus kalian lalui. Kemudian yang kedua, untuk penilaian beda-beda tipis. Seperti gue bilang, di awal kita punya kesepakatan, walaupun kesepakatan itu dalam arti kata tidak tertulis, tidak tanda tangannya, tapi selalu gue bilang, siapa yang mengumpul tugas pertama mendapat nilai apresiasi, mendapat bonus. Artinya itu sudah tergambar. Tapi pun demikian, rentang nilainya hanya 0, aja dari yang lain-lainnya. Jadi gue berharap proses ini terus tetap dijalankan pada porsi-porsinya. Kenapa? Karena dari uraian kalian, Ibu menilai kalian sudah sangat paham dengan materi kita hari ini. Pun demikian, ada beberapa hal yang pahamnya kalian itu harus kalian tuangkan ke dalam karya. Berarti kita ketemu 2 minggu dari sekarang untuk berkarya, kan? Membuat sebuah lukisan dengan dengan pemahaman kita saat ini dan pemahaman kita nanti di pertemuan berikutnya. Karena Ibu akan membahas ada 22 aliran, tapi Ibu akan bahas 5 aja yang salah satunya harus kalian coba dari 22 aliran. Oke, pertanyaannya apa yang dirasakan hari ini? Khususnya untuk 2 jam pelajaran ini. Sepantang seru. Seru. Ada permen warna pink. Besok mau apa es krim lagi? Oh, boleh. Es pisang tahu ya? Iya. Oke. Tadi kesimpulannya kita hari ini belajar bagaimana apresiasi. Oke, apresiasi yang hari ini kalian lakukan itu pada karya seni. Ibu berharap apresiasi ini juga kalian tempatkan pada kehidupan sehari-hari ketika melihat suatu situasi, ketika melihat satu persoalan, ketika melihat satu keadaan yang mungkin kita inginkan atau tidak kita inginkan. Berarti langkahnya harus dibuat deskripsinya dulu. Kenapa Pina hari ini diam aja? Berarti deskripsinya apa? Kedua, misalnya buat analisis dulu. Oh ya, hari ini dia gak bersemangat gara-gara cowoknya gak dateng. Yang ketiga, interpretasi itu kita mencoba memakai. Yang keempat, apa tadi yang keempat? Penilaian, tapi berdasarkan beberapa teori di penilaian itu seperti apa. Oke, itu yang bisa digarisbawahi untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum Ibu akhiri dulu ya, ada yang mau kasih reward kan? Nah, siapa yang mau menyimpulkan paling akhir dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Bagi 2 ya. Sampai 2 ngobrol lagi, Bu.
juga untuk menuliskan apa yang ada di dalam hati dan apa yang ada di dalam pikiran kalian. Jadi kesimpulan dari kegiatan pada siang ini adalah kita disuruh untuk menuangkan apa yang ada di dalam hati dan apa yang di dalam pikiran ke dalam sebuah tulisan. Kesimpulan poin-poinnya. Jadi poin 2, 3 yang kalian kerjakan tadi. pertama kita disuruh untuk menilai tulisan. Kedua, kita kemudian disuruh untuk Ya, yang ketiga. Tadi yang pertama dilakukan. deskripsi. Ya, Selanjutnya ada ya. analisis formal. Ketiga ada interpretasi dan terakhir ada penilaian. Jadi kesimpulannya ada 4 dan itu harus diterapkan tidak hanya pada tulisan, tapi pada kehidupan sehari-hari.